wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas tentang fungsi dan komponen kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah dengan NIM 18503. Nama saya Nodi Sayuba dari Prodi Matematika 2018A, NIM 1850. Perkenalkan, nama saya Fia Hardianti Rajana, NIM 1850. Rahayu, NIM 18502. Kurikulum 2013, yang pertama kita bahas dulu pengertian kurikulum 2013. Nah, kurikulum sendiri itu adalah sistem rencana dan pengaturan yang membahas isi dan bahan pembelajaran yang menjadi pedoman aktivitas belajar mengajar. Dalam bahasa Inggris, kurikulum disebut dengan istilah kurikulum yang artinya rencana belajar. Kalau dalam bahasa Latin, kurikulum disebut dalam istilah kurir yang memiliki arti yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, atau menjalani. Nah, secara umum, kurikulum 2013 itu adalah lanjutan pengembangan yang berdasarkan kompetensi yang sudah dirilis pada kurikulum 2004 dan KTSP 2006. Jadi, pengertian kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan, tema, dan topik yang dibentuk dalam disiplin tunggal, mengandung beberapa disiplin dan mengandung beberapa pelajaran. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014 mengatakan pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali ke KTSP kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara sampai tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fungsi kurikulum. Nah, ada beberapa fungsi kurikulum tersebut. Yang pertama, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah alat pendidikan yang memiliki berbagai macam fungsi pendidikan. Yang kedua, yaitu fungsi penyesuaian. Sebagai penyesuaian kemampuan penyesuaian diri dengan perubahan yang ada di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah. Yang ketiga, fungsi integrasi. Sebagai penyesuaian yang mengartikan bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang bisa menghasilkan pribadi yang dapat dibutuhkan di masyarakat. Yang keempat, fungsi diferensiasi sebagai alat yang memberikan pelayanan dari bermacam-macam perbedaan di setiap siswa, harus dilayani dan dihargai. Yang kelima, fungsi persiapan sebagai persiapan yang mempunyai arti bahwa kurikulum adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi dan mempersiapkan diri agar bisa hidup bermasyarakat. Selanjutnya adalah aspek penilaian. Sikap dan perilaku atau moral adalah salah satu aspek penilaian yang penting, bobotnya 60%. Nah, sedangkan aspek penilaian sendiri itu ada 4 aspek. Ada keterampilan, KI 4, ada pengetahuan, KI 3, ada sosial, KI 2, dan ada spiritual, KI 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas mata pelajaran di kurikulum 2013. Kita akan bahas pada jenjang SD, SMA, maupun SMA. Pertama, kita akan membahas pada jenjang SD. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik integratif mata pelajaran yang kemudian disebut muatan. Pembelajaran di dalamnya terdiri dari 9 mata pelajaran. Pertama, pendidikan agama dan budi-pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, matematika. Dan keempat, ilmu pengetahuan alam.
keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan ketujuh, seni budaya dan prakarya. Dan kedelapan, pendidikan, jasmani dan kesehatan. Yang kesembilan, bahasa daerah jika sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Semuanya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik kecuali mata pelajaran agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Dan selanjutnya kita akan membahas pada jenjang SMP. Pada jenjang SMP kali ini ada dua kelompok, yaitu A dan B. Dan kelompok yang pertama yaitu A, ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, matematika. Keempat, bahasa Indonesia. Kelima, ilmu pengetahuan alam. Keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan ketujuh, bahasa Inggris. Dan kelompok yang B, kelompok D, yaitu terdiri dari seni budaya, pendidikan, jasmani dan kesehatan, prakarya, bahasa daerah, bahasa asing. Itu pada jenjang sekolah menengah atau madrasah. Selanjutnya saya akan bahas sekolah menengah atas, yaitu atau SMA. Pada jenjang kali ini dikelompokkan menjadi 4, ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok A, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, matematika. Keempat, bahasa Inggris. Kelima, bahasa Inggris. Dan keenam, sejarah Indonesia. Dan kelompok yang B, kelompok B, terdiri dari seni budaya. Kedua, pendidikan jasmani atau kesehatan. Ketiga, prakarya. Dan kelompok yang C, peminatan di SMA, terdiri dari matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, bahasa dan budaya, peminatan keagamaan, bahasa dan sastra Indonesia, hadis ilmu hadis, fisika geografis, bahasa dan sastra, fikih usul fikih, biologi ekonomi, bahasa sastra dan lain-lain, kimia, sosiologi dan antropologi dan bahasa Arab. Itu kelompok yang C, peminatan. Dan kelompok B, kelompok B atau lintas minat atau pendalaman minat, terdiri dari peminatan di SMK, peminatan bidang teknologi dan rekayasa, dan peminatan bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan peminatan bidang kesehatan. Selanjutnya, peminatan bidang agrobisnis dan agroteknologi. Selanjutnya, peminatan bidang perikanan dan manajemen. Selanjutnya, peminatan bidang pariwisata. Selanjutnya, peminatan bidang seni pertunjukan dan peminatan bidang seni rupa dan karya. Itu 11 dari mata pelajaran di kurikulum 2013 pada jenjang SD sampai jenjang SMA. 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap. Selain itu, dalam kurikulum ini, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan,
Dalam kurikulum ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang bertujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, yakni kompetensi inti sikap spiritual, untuk kompetensi inti sikap sosial, dan kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, yakni mengenai komponen kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan. Sistem pembelajaran yang digunakan untuk pencapaian tujuan, karena berhasil atau tidak suatu pembelajaran dinilai dari banyaknya tujuan yang tercapai. Yang kedua, komponen isi atau bahan pengajar. Sesuatu yang diberikan ke anak didik untuk dijadikan bahan belajar mengajar untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, komponen strategi yang mengarah kepada pendekatan, metode, alat pembelajaran, mengadakan penilaian, mengadakan bimbingan, dan mengatur kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, Peraturan Kurikulum 2013. Peraturan yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang perubahan. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 3, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Nomor 4, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nomor 6, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang peminatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang peran guru teknologi informasi dan komunikasi dan keterampilan komputer. Nomor 12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013. Nomor 13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh peserta pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang
pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nomor 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus. Yang ke-18, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 adalah tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ke-19, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir nomor 20. Ke-20, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013.